Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol hari ini, aku mau minta maaf dulu atas suara aku yang seksi banget hari ini. Karena satu dan lain hal, aku tuh agak kehilangan suara aku hari ini. Plus hal lainnya, siapa sih yang pernah suka keselak obat? Gue hari ini keselak obat sampai kayak batuk pilek gitu. Tapi ya sudahlah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, lebih tepatnya soal bagaimana menjadi mungkin bisa dibilang public figure gitu kali ya. Jadi banyak orang yang gak sadar, tapi sebenarnya ada banyak public figure atau artis yang udah main film atau sinetron dari kecil. Terus ya karena pasti suka, karena seneng kerjanya, tapi mungkin kan ada hal lain juga kayak bantu keluarga. Contohnya ya kayak Raffi, dimulainya mungkin dari apa ya, dari seneng gitu, mencoba-coba sampai akhirnya ada yang dikasih apa ya, dikasih Masya Allah dikasih rezeki lebih buat bisa bantu keluarga. Tapi pastinya gak cuman kita-kita doang, tapi banyak banget yang melakukan hal itu. Mungkin gak jadi artis aja, tapi kerja untuk keluarga menurut aku suatu hal yang rezeki yang luar biasa banget gitu ya. Bukan buat kita doang, tapi bisa buat banyak orang. Nah hari ini aku kedatangan dua aktor, satu aktor, satu aktris gitu ya. Bener gak sih? Muda, Masya Allah, hebat. Namanya Angga Yunanda dan Syifa Haju. Tepuk tangan. Hai. Kita mau ngobrol-ngobrol soal pentingnya berjuang. Bukan buat diri sendiri juga, tapi buat pastinya buat keluarga. Dan pastinya tantangannya apa. Ya kadang-kadang tuh orang tuh suka memberi stigma tuh artis, aktris, selebriti. Tapi kan sebenarnya kita kan ya pekerja juga gitu. Bener gak sih? Sama aja gak sih kayak Hai para noise, kembali lagi bersama aku di Ibu Negara Andara untuk ngerasain susah senang hebohnya jadi seorang ibu rumah tangga di keluarga Andara. Apa kabar para noise semuanya? Semoga hari ini semua yang nonton, yang dengerin dalam keadaan sehat, suaranya nggak hilang kayak aku. Nah kalau kemarin lebih banyak ngobrol sama orang-orang yang ada di rumah, hari ini luar biasa banget, senang banget bisa kedatangan dua teman-teman seumuran tapi bohong. Yang masih muda dan hebat-hebat, ada Angga Yunanda dan Syifa Haju. Hai Kak Gigi. Oke, kalian berdua mulai dari umur berapa? Nah kalau aku dari umur 14-15 sih mulai. Kalau Syifa kayaknya udah jauh lebih dulu deh. Mungkin Jauh dari lebih lahir dulu. ya. Aku dulu waktu masih kecil iklan-iklan waktu umur 3 tahun 2, 3, Dari 3 tahun. 4 tahun. Iya dulu aku sering iklan susu gitu karena dulu aku gendut. Terus dulu rambut aku keriting. Jadi kayak Sekarang kok lurus? Diapain tuh biar bisa lurus? tau. Aslinya masih keriting rambutnya. Oh gitu. Iya terus aku vakum lama karena sekolah kan SD. Terus akhirnya baru lanjut lagi SMP kelas 1. Itu aku juga awalnya modeling dulu. Baru Kalian mulainya awalnya ada yang nawarin kah? Atau kepengen sendiri kah? Atau disuruh kah? Atau apa? Kalau awal untuk aku jadi model dulu sih, model-model gratisan gitu di Lombok. Siapa yang minta? Maksudnya kamu diminta atau pengen sendiri atau gimana? Awalnya tuh diutus dari sekolah, kan SMP tuh. Awalnya kayak sekolah kayak dapat kayak ajakan buat ikut lomba fashion show gitu-gitu, dan aku dipilih sama salah satu guru di sana. Terus dapat juara kebetulan, alhamdulillah. Terus dari situ ngerasa wah seru juga ya, dapat ini ya uang Reward, jajan gitu, ya. kayak bisa dapat uang tambahan. Terus mulai dari situ aku mulai ikut-ikutan lomba-lomba yang lain. Terus ada ikut peragaan busana gitu-gitu. Tapi itu sebenarnya nggak lama sih, kayak mungkin cuma beberapa bulan di kelas 3 SMP. Nggak lama dari situ ada lomba juga yang sama di Lombok, tapi yang juriin itu salah satu casting director gitu. Nah mulai dari situ ditawarin buat main sinetron pertama. Pindah ke sini. Pindah setelah beberapa bulan setelah itu. Oh gitu. Di kelas 3 SMP. Kalau Syifa akhirnya, aduh, mau minum dulu. ya, santai. Aku waktu kecil aku lupa deh. Kayaknya waktu itu mamaku ditawarin sama ada agensi gitu. Mau nggak Bu anaknya ikut ikut casting iklan gitu. Terus kayak oh ya udah boleh coba. Ternyata keterima. Terus abis itu dari situ ya udah sering-sering casting iklan. Nah pas SMP tuh mulainya ya itu karena modeling juga. Tapi waktu modeling tuh nggak kayak Angga nggak menang. Terus aku waktu itu
aku juga lupa sih waktu itu awalnya gimana pas. Pokoknya aku ikut casting juga sama-sama salah satu agensi. Panjang banget proses dan perjuangannya tuh Panjang. lama dan panjang banget. Kayak aku pernah ketemu agensi A, agensi B yang macam-macam lah orang-orangnya gitu. Sekarang lagi jadi kemana-mana nih. Tapi kan banyak juga kan yang kayak sekarang kan kayak pemilihan apa, tapi yang ada yang aneh-aneh. Pernah nggak ngerasain nih kayak dibohongin orang apa mungkin gitu kali ya? Aku dulu pernah sih kayak gitu-gitu pernah. Terus dulu pernah dapet agensi kayaknya. Aku nggak tahu ya karena I don't really pas waktu itu tuh kayak mikirnya ya udah anak kecil aja gitu sih, kan. Jadi sama. kayak mikirnya iya mungkin emang beneran kali ya gitu. Nah dulu tuh aku kalau casting jadi dia tuh kayak udah bapak-bapak gitu. Ini jauh sebelum manajemen aku yang sekarang. Ini aku nggak ngerti even dia sampai sekarang masih ada apa enggak. Jadi dulu Udah dia lupa tuh orangnya, nggak ada kontaknya. udah nggak ada. Terus dia tuh kayak udah bapak-bapak gak tua gitu. Terus aku tuh nggak ngerti dulu tuh emang harus kayak gitu apa enggak. Dulu tuh dia tuh megang ada aku sama ada beberapa anak cewek yang seumuran aku gitu. Terus dulu tuh dia nyuruhnya kayak ya ngomong ke orang tuanya kayak tolong ya bu anaknya dipakaiinnya tank top sama celana pendek biar maksudnya kalau misalnya casting tuh kan kelihatan bentuk badannya kayak gimana. Terus dulu mama aku mikirnya kayak oh ya udah karena waktu itu ya emang banyak yang kayak gitu. Terus kayak kita menormalisasikan hal itu. Terus dulu tuh aku mulai ngomong ke ibu aku karena emang aku nggak nyaman. Dia tuh suka kalau ngobrol tuh suka kayak iya gini-gini gitu-gitu. Terus aku kayak I don't really comfortable. Maksudnya even aku masih belum ngerti kayak aku nggak nyaman kayak lo cowok. Serem juga ya. Iya terus Serem akhirnya juga ya. makanya abis itu dari situ ibu kayak enggak deh kayaknya kita cari ya Yang option lain. lain lah gitu. Hati-hati guys. Harus hati-hati. Pernah ada kejadian-kejadian juga Kalau kejadian memulai karir gitu? enggak sih, tapi paling kalau karena sering ikut lomba gitu-gitu kan, apalagi di daerah ya. Di daerah kan banyak banget yang merasa mungkin kayak karena dia dari Jakarta atau apa gitu kan. Kayak berasa kayak janji-janji gue janji-janjinya gitu. banyak banget gitu. Itu sempat aku rasain beberapa kali sih. Dan pas mikir-mikir ulang lagi pas udah mulai kerja di industrinya langsung, aku ngerasa wah kayak agak-agak berasa-rasa ditipu ya sebenarnya. Iya. Jadi kayak harus hati-hati banget sih buat teman-teman apalagi yang mungkin punya passion yang sama, terus misalnya ketemunya sama orang yang salah. Sebenarnya kerja di industri nggak seburuk itu hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sih menurut aku. Setuju. Dan casting tuh nggak pernah dipungut biaya juga kan Iya. dari Sebenarnya, dulu iya. sebenarnya kalau yang benar. Kalau pas udah dapat kerjaan dari orang Iya, ya kita pasti dipotong. biasanya ada dipotong Iya. kayak gitu. Tapi jadi penasaran nih kan, berarti Angga ini kan merantau Iya. dari Lombok 14 dari Lombok. 14 tahun sih. 14 ya. Ya sama Raffi juga berapa ya? Kayaknya kelas 3 SMP deh waktu itu dia. Nah gimana tuh di sana tuh yang ngajak ke Jakarta tuh pertama kali siapa? Mereka yang orang castingnya. Terus nggak lama dari situ beneran syuting gitu. Dan tapi Untung syuting ya. pertama untungnya untungnya langsung ketemu. Tapi sebenarnya sebelum itu aku sempat datang ke Jakarta untuk kayak beneran casting sama kayak ada orang dari Lombok gitu. Tapi emang nggak dapet. Ya maksudnya nggak ada Nggak ada apa-apa, feedback, nggak ada ya. feedback apa-apa karena menurut aku oh kayak ala-ala aja gitu loh, sekedar aja gitu. Tapi setelah beberapa bulan alhamdulillah beneran dapat panggilan yang benar. Terus pertama kali syuting dan awalnya wah parah banget sih karena aku bener-bener dari Lombok terus belum pernah nyentuh kamera sama sekali, belum pernah kerja sama orang yang banyak, terus tiba-tiba harus di depan kamera, sedangkan mereka tuh pas pertama kali tuh udah di tengah-tengah syuting gitu loh Kak. Jadi aku masuk di tengah-tengah. Nah itu penasaran juga karena kan ini nggak menurut gue sih bukan cuman di industri kita aja, tapi kan di industri yang lain misalnya dari anak rantau tiba-tiba datang ke suatu tempat yang mungkin temennya semua yang udah satu frekuensi. Ini kita nggak apa namanya nggak menyamakan di negara mana ataupun di lingkungan mana dan mana. Tapi kan gimana sih caranya untuk jadi ceritanya dari orang luar masuk ke dalam satu lingkup gitu. Kadang-kadang kita aja misalnya masuk ke sesuatu tempat yang bukan kulturnya aja kan udah bingung. Apalagi ini yang pasti bukan kultur Lombok sama kultur Jakarta gitu kan jauh banget gitu. Ya awalnya wah ngerasa outsider banget sih karena apa ya, mereka udah kayak ya udah ngerasa cukup mungkin ya, maksudnya udah ngegeng gitu ngegeng lah. banget. Terus sedangkan aku baru masuk awal-awal sempet ngerasa apa ya kayak nggak enak juga gitu karena ada beberapa
yang merasa kayaknya kalau belum pernah syuting terus belum pernah ngelihat maksudnya berurusan dengan industri ini nggak usah dipakai dulu lah gitu. Sempat kayak dia Masa memberi teman-teman? di depan Ya sinyal-sinyal gitu lah. Iya, di depan aku mendengar itu langsung gitu. Masa? Dia lagi kayak nelpon Siapa seorang. orangnya? Terus bilang, saya punya opsi beberapa tahu. nih gitu. Saya punya Ini opsi teman sendiri? beberapa. Teman main atau maksudnya kayak Main di sana sih. main di sana? Iya, dia, Masa? iya, terus kayak aku sempat merasa Sekarang "Waduh, masih berteman gak? masih kenal. Kenal. Iya. Cuma aku ngerasa You know who you are. Aku nggak apa-apa, relax sedikit. Terus aku ngerasa berarti aku nggak boleh main-main sih, karena aku pengen buktiin juga ke dia Kan kalau gak ternyata semua orang juga dapat kesempatan kan? Benar. betul, kalau ternyata ya aku juga bisa kok gitu, walaupun baru belajar banget langsung di sana, tapi aku bisa kok kayak mereka gitu dengan berjuang, dengan latihan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah setelah 1 bulan berlalu udah enak banget sih, cair banget. Ya itu semuanya pasti ada tantangannya masing-masing ya Iya. gitu. Kalau Syifa apa tuh? Mungkin pernah nggak disangsikan sama orang gitu di suatu pekerjaan? Sering banget, apalagi kan maksudnya aku mulai bener-bener dari nol kan. Maksudnya aku dari casting yang gak kenal siapa-siapa, Iya. gak kenal orang yang bisa aku percaya. Aku inget banget dulu aku sama mama aku berdua casting, turun naik bus, naik kereta, sampai aku nyampe di tempat casting udah itu kayak dulu rumahku di Bekasi, tempat casting itu kayak di Jakarta, di daerah Kedoya pokoknya. Terus kayak pas nyampe tiba-tiba aku turun dari bus apa dari busway aku lupa, tiba-tiba aku masuk ke kayak selokan apa becekan, kayak aku langsung basah semuanya kayak aku mau casting, ya Allah gimana nih. Nggak bawa ganti baju? Iya, nggak bawa ganti baju. Terus kayak pokoknya banyak banget perjuangannya. Terus pernah juga, aku udah pernah cerita ini sih waktu itu. Pokoknya kayak aku casting, terus dia bilang kayak, ya acting kamu sih lumayan, muka kamu juga nggak jelek-jelek banget ya, bisa lah gitu. Pernah digituin sama orang. Tapi aku tuh orangnya semakin aku di underestimate, aku semakin termotivasi. Iya sih. Jadi aku emang nggak gampang menyerah. Kayak ya semakin aku Nggak ngedenger, baper gitu. nggak, iya makanya semakin aku ngedenger orang ngomong kayak gini, sampai sekarang masih kayak gitu kok. Karena mungkin orang mikirnya kayak, apalagi maksudnya orang sekarang lihat kayak, oh aku udah ada di posisi yang lumayan gitu, jadi mikirnya kayak ya udah Syifa apa kalau mau main film apa gampang, padahal kayak nggak tahu perjuangannya kayak gimana gitu. Ya kan semua orang juga pasti ngeliatnya kayak gitu gak sih? Iya. Maksudnya kan ya waktu lagi susahnya kan kita juga mungkin nggak diekspos juga, Iya. nggak ada Bener, juga orang juga banyak bener. tahu gitu. Bener. Kalau diekspos juga Buat mungkin apa? buat apa gitu kan? Apalagi misalnya kalau kayaknya sekarang banyak omongan kayak lu lagi. Iya, sumpah itu aku sama Angga merasakan Masa? hal itu banget. Jadi kayak Jadi kalau belum dapat kerjaan salah, udah Iya. dapat kerjaan terus ya salah, dibilang lu lagi gitu. bener, itu sering banget sih kayak misalnya oke, preskon project baru ada Syifa atau ada Angga. Kayak komennya tuh selalu, ya elah emang gak ada pemain lagi apa? Kayak Masa? Padahal kalau kalian perhatiin ya, ini kayak disclaimer aja teman-teman, satu project itu bisa setengah tahun sendiri loh padahal. Iya, Kayak benar. 4 bulan tuh minimal gitu, 4 bulan sampai 6 bulan mungkin untuk satu project, dan belum tentu kita habis dari satu project tuh langsung pindah ke project yang lain kan. Jadi Benar. sebenarnya nggak sebanyak itu sih kalian lihat. Mungkin Iya. kalian ngelihat karena emang alhamdulillah projectnya berhasil projectnya ya. berhasil kali Jadi ya. Terus kayak mungkin dempet-dempetan Dan- waktunya. Iya. Heeh. Nggak Ya ngerti itu kan sih di aku. luar ngerti sih. kuasa kalian juga Iya gitu. kan. Akhirnya Bener. berdempetan gitu. Nah, menurut kalian selain ya pasti kan kalau di dunia entertainment kan nggak bohong gitu kan, urusan visual itu kan penting. Terus pastinya juga kemampuan acting. Selain itu tuh menurut kalian apa sih, apalagi sih yang bisa menjadikan kalian di posisi sekarang ini? Apa ya? Menurut aku konsistensi Konsisten sih. sih. Karena apa ya, menurut aku kalau kan perputaran roda di dunia entertainment tuh cepet banget. Akan sekarang aja maksudnya banyak banget mungkin aktor atau aktris yang jauh lebih ganteng atau cantik, lebih berbakat daripada kita berdua gitu. Tapi menurutku ya balik lagi yang pertama, menurut aku rezeki udah ada yang ngatur. Jadi kita pasti punya fase dan masanya masing-masing gitu. Jadi aku ngerasa kalau sampai saat ini aku atau Angga masih diberikan kepercayaan sama Tuhan, dikasih rezeki yang ada sampai sekarang, ya kita harus manfaatin dengan ya udah kita harus tetap konsisten Iya. gitu. Karena once kita lalai ya siap digantikan dengan yang lebih bagus mungkin daripada kita gitu. Dan mungkin aku juga ngerasa gimana kerja kerasnya itu Iya. loh pas aku masih dari awal kan. Betul. Apalagi
aku sama Shiva kan mulai karirnya dari sinetron juga kan. Jadi pas masih muda banget di usia 15-14 udah kayak kerja rodi, terus kayak tahu capeknya kayak gimana, dan aku jadi semakin menghargai kayak kerjaan aku sekarang itu kayak gimana. Dan itu aku selalu lakuin kayak ya udah ngerasa setiap pekerjaan pasti aku lakukan 100% kemampuan aku gitu. 100%. Kalau pengaruh keluarga? Itu berpengaruh juga sih kalau untuk aku pribadi. Dan apa ya, sebenarnya posisi aku lumayan sulit karena mungkin aku dari ini kan dari daerah gitu. Sedangkan kalau pas awal-awal mama papa kan otomatis nggak bakal bisa ikut ke sini kan gitu. Jadi di awal perjalanan karir aku sampai beberapa tahun awal itu aku cuma ditemenin sama kakak aku karena kebetulan dia emang lagi dia ada di Jakarta waktu itu kuliah gitu. Kuliahnya di daerah Bogor sana. Terus ditemeninnya sama dia doang. Jadi berdua gitu pas awal-awal karir. Dan sempat ngerasa apa ya kayak homesick juga sih sebenarnya karena aku nggak pernah merantau sebelumnya, apalagi muda banget ya. Setelah dipikir-pikir 14 tahun itu udah jauh dari orang tua, dan kayak ketemunya paling ya udah setahun sekali mungkin. Itu pun iya kayak cuma momen lebaran, dan itu pun ya biasanya apalagi mereka stripping susah kan. Stripping nggak ada dulu, waktu libur. Maksudnya orang tua kamu kerja dulu Kerja, kan, iya. jadi memang punya kegiatan gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang udah kumpul kan semenjak Sekarang semuanya di Jakarta. Udah di Jakarta semua gitu karena mama papaku kebetulan emang guru gitu. Jadi baru memutuskan untuk pensiun dini beberapa kemarin-kemarin gitu. Jadi ya udahlah daripada apa ya jauh dari keluarga, ya udah penting kumpul. Emang berapa bersaudara? Aku cuma berdua. Oh, jadi pas kakak aku sama aku di sini, mereka cuma berdua juga di sana. Oh ya udahlah mending bareng di sini Iya gitu kan. Kalau Shiva? Aku support keluarga, penting banget sih buat aku. Apalagi aku kan deket banget sama mamaku. Jadi aku tuh juga sebenarnya suka banget sekolah, aku suka banget belajar, dan pada saat aku mulai syuting tuh sangat mengganggu jadwal sekolah aku. Jadi aku sempat nangis dan sedih banget sih waktu harus ngorbanin sekolah umum karena aku harus masuk homeschooling kan. Sekarang homeschooling? Aku sekarang udah lulus. Oh iya deh udah. Iya, jadinya ya itu sih, maksudnya yang penting untungnya aku kan gak kayak Angga, maksudnya yang jauh dari orang tua, aku selalu sama mamaku gitu. Jadi alhamdulillah dulu tuh aku berdua sama mamaku, yang dia yang nemenin aku casting, kayak jatuh bangunnya bareng gitu. Jadi sekarang dia kayak ya udah yang udah di rumah aja, kayak paling main berapa kali ke lokasi. Nah berarti salah satu pengorbanan terbesar lo tuh akhirnya mengorbankan sekolah. Iya, salah satunya. Ya banyak sih sebenarnya yang dikorbanin, tapi ya adalah. Tapi jadi kasih tahu nggak ya? Tapi iya sih, menurut aku keluarga penting banget buat aku. Iyalah pastilah juga. Kalau mungkin gue juga dulu kalau nggak karena nyokap gue juga kayaknya nggak mau gitu. Selalu bilang kayak kesempatan kan gak datang 2 kali. Betul. Ya cobain aja, kenapa enggak gitu. Walaupun tadinya awalnya tuh kayak nggak mau, tapi akhirnya nyoba juga. Kalian nih, kalau terutama lo kali ya, mungkin yang tiba-tiba dadakan gitu. Kalau Shiva kan dari kecil. Kalau Angga sebenarnya lo punya cita-cita apa sih sebelum pengen jadi? Apa ya? Sebenarnya kalau aku pribadi di sini nggak pernah kepikiran sih. Sama sekali di sini nggak pernah kepikiran. Ya paling apa ya? Kalau dulu tuh ya karena anak-anak Indonesia pasti semuanya pengen jadi dokter atau pengen jadi polisi. Oh, yang apa yang standar aja. Itu sih paling jadi dokter sih kalau dulu gitu. Pas pertama kali memutuskan untuk ya udah coba aja nih mumpung ada tawaran, tuh sebenarnya emang dari mama papa sama kakak aku sih yang bener-bener kayak nggak memperbolehkan untuk itu gitu. Karena kalau dari akunya, walaupun tawarannya sebenarnya kayak di depan mata, aku kayak sempet mikir-mikir juga karena menurut aku wah kayak berat deh kalau untuk harus berjuang di Jakarta dan lain-lain. Tapi nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran, tapi untungnya mama papaku selalu nge-support walaupun waktu itu masih dari jauh jaraknya. Dan mereka tuh apa ya, menurut aku pengorbanannya jauh lebih besar gitu. Karena kalau awalnya mama papa aku tuh sebenarnya kepala sekolah dua-duanya. Oh gitu. Jadi semenjak aku mulai berkarir di sini, kan kalau kepala sekolah tuh agak sulit sebenarnya buat kayak minta izin dan lain-lain gitu untuk bisa kayak nengokin aku di Jakarta gitu. Mereka nggak lama dari situ tuh langsung memutuskan untuk ya udah dia awalnya jadi guru biasa dua-duanya biar bisa lebih gampang mobilitasnya. Terus beberapa tahun setelah itu papaku yang pensiun duluan, pensiun muda, terus mamaku yang pensiun muda selanjutnya gitu. Jadi aku ngerasa
apa ya, walaupun awal-awal jauh tapi aku selalu ngerasa deket sih kalau sama mereka, dan itu yang aku rasain membuat aku jadi semakin termotivasi untuk ya udah, walaupun aku misalnya kayak raganya jauh tapi jiwanya tetap ada di sini Bareng gitu. Tapi jadi penasaran, dulu murid-muridnya nyokap bokap lo suka nanya, jadi ibu ini bapaknya ini Angga Yunanda gitu Jujur gitu. iya sih. Hah, Kalau iya? balik kayak rame fans. jumpa fans. Sama Murid-muridnya murid-muridnya. orang mama apa gitu. Lucu juga Seru ya. banget sih. Apalagi mereka berdua kan SD kan. Jadi kayak masih bocah-bocah Iya. gitu kan. Oh gitu. Lucu banget sih. Lucu banget. Lucu banget. Nah oke, ini ngomong-ngomong keluarga kan, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya kita tuh apapun pekerjaannya ya, kebetulan kita di dunia entertainment punya kerjaan yang akhirnya punya rezeki lebih, bisa buat support keluarga alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah itu kan ya nggak semua orang gitu. Kadang-kadang mungkin ya kadang-kadang cukupnya buat diri sendiri, belum tentu bisa buat orang lain. Kadang-kadang Yeah. buat diri, ada juga yang buat diri sendiri juga kurang gitu, bisa disupport sama yang lain. Nah kalian gimana tuh? Gimana? Sejauh mana bisa support keluarga gitu? Aku alhamdulillah full responsibility sih. Iya. Maksudnya aku bertanggung jawab penuh. Maksudnya apa yang aku kerjain ya buat keluarga aku sepenuhnya gitu. Walaupun ya ayah aku juga kerja, cuman kan apa ya, maksudnya yang alhamdulillah yang aku dapatkan di dunia entertainment ini kan lumayan banget gitu. Jadi maksud aku juga masih muda. Aku juga bingung mau beli apa gitu kan, kayak mau ngapain gitu. Jadi ya paling aku beli rumah buat keluarga aku, beli ini buat keluarga aku, buat full support buat keluarga aku lah sekarang gitu. Apalagi aku kan anak cewek pertama, jadinya Punya adik? aku punya adik cewek 1 dan bedanya lumayan jauh 8 tahun. Jadi ya intinya mempersiapkan buat masa depannya dia. Belum aku kan cewek, aku mikirnya kayak suatu saat nanti aku akan nikah, aku nggak mau aku nikah nggak bawa apa-apa gitu loh. Kayak at least I already have something gitu loh gitu. Ya aku juga sama sih. Tapi Apalagi harus mama papa harus pindah ke sini Iya, ya, pindah mau ke nggak mau sini. kan ya tanggung jawabnya kan jadi Iya, pindah gitu. betul. Udah pensiun atau gimana? ya aku sama sih kayaknya kayak Shiva ya. Karena aku selalu ngerasa apa ya? Bingung juga sih kalau ditanya. Oke, Makasih, gini deh. Anek. Gini deh, mungkin kan ada orang yang kerja karena ya udah deh, karena gue punya lebih, Suka aja. Ya, Iya. support yang lain gitu. Atau ya udah gue harus kerja buat keluarga gue, kan beda. Iya. Gue mau kerja buat keluarga gue karena ya udahlah, mendingan dibanding keluarga gue kerja, gue aja yang kerja. Iya. Kan beda. Iya. Nah kalau kalian tuh di posisinya sebelah mana? Aku Aku di situ. kerja karena keluarga sih. Nah ya kan Iya. beda kan. Ada Keluarga. juga yang karena lebih ya udah deh gue bisa support Iya, yang iya. lain Iya. gitu kan. Nah Iya sih. Angga gimana? Kayak kita berdua itu sih. Sama Kita sih. kerja karena keluarga. Iya. Ya alhamdulillah bisa, nggak semua Alhamdulillah. orang juga bisa kan Iya. gitu. Oke, begitu kalian mengambil mengambil keputusan untuk bertanggung jawab atas keluarga. Nah itu kalian jadi terbebani kah atau jadi gimana? Ya mungkin kan beda-beda gitu, kayak aduh gimana nih gue nanti kalau misalnya ini gimana, buat gue cukup nggak, atau kayak gitu-gitu kan ada aja pasti pikirannya. Ya pasti ada aja sih yang dikorbanin ya. Karena apalagi misalnya kalau kita berdua mulainya dari muda banget kan, otomatis waktu kita terbuang. Misalnya kayak kita agak sulit dalam misalnya kayak sekolah umum seperti yang lain, atau misalnya kayak main-main seperti yang lain gitu. Tapi menurut aku sangat-sangat nyaman sih ada di sini gitu. Apalagi di lokasi syuting bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Terus aku selalu ngerasa apa ya, kayak lokasi syuting tuh rumah kedua aku juga gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa terbebani sebenarnya, kayak nggak pernah ngerasa aku kehilangan waktu muda aku, karena aku ngerasa ya apa ya, masih tetap bisa main-main, masih tetap bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Cuma emang bedanya ya beda tempatnya aja gitu. Kalau aku yang dikorbanin ya itu pasti banyak sih, dan salah satunya ya itu sekolah. Karena ya balik lagi, kayak aku ngerasa aku tuh cocok banget sama lingkungan sekolah. Maksudnya aku kan sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka, maksudnya kaget jadi artis tuh kayak semua orang tuh kayak kok pengen tahu gue mau ngapain gitu, kayak hari ini Iya. lagi ngapain gitu. Karena aku orangnya kayak introvert dan kayak lebih suka di rumah, lebih suka main sama teman-teman sekolah gitu. Jadi mungkin itu sih, apalagi kan maksudnya balik lagi ya untuk keluarga itu. Cuman aku di satu sisi kalau ngerasa kehilangan masa muda,
mungkin sedikit kali ya, karena kan aku udah terbiasa dengan maksudnya dengan pola yang ya udah aku sekolah, ketemu sama teman, pulang ke rumah bisa sama keluarga gitu-gitu. Terus pas syuting tuh kayak full bener-bener, apalagi dulu kita stripping yang bener-bener tersita full dari pagi sampai pagi. Cuman ya itu untungnya aku waktu stripping awal itu aku ketemu juga sama Angga sama anak-anak yang sama ngalamin hal yang sama kayak kita, jadinya benar-benar dan seumuran semua main bareng. Iya, jadi kayak benar-benar even sampai sekarang pun kita masih kayak keluarga gitu loh. Dan aku ngerasa apa ya, kayak udah jadi template di otak aku aja kali ya, maksudnya ya udah kayak I have to do this for my family. Jadi aku percaya insya Allah itu akan menjadi berkah tersendiri aja buat Dan aku. pasti ada jalannya. Dan Kalau pasti emang ada jalannya. Kalau memang kita tujuannya baik ya insya Allah ada jalan baiknya gitu. Betul. Apapun itu. Betul. Dan ya balik lagi lah, rezeki kan udah diatur ya. Betul. Dan ya kadang-kadang mungkin rezeki buat orang lain tuh kan lewat kita Betul. gitu. Betul. Ya insya Allah lah gitu banyak berkahnya ya. Amin. Kalau Kak Gigi dulu gimana? Kan Kak Gigi nih lebih senior. Enggak, lebih tua maksudnya. Ya kurang lebih sih sama, karena dulu gue ya sekolah juga pasti mau nggak mau, walaupun gue tetap sekolah, tapi waktu mainnya sama temen-temen yang hilang. Jadi mungkin dulu tuh gue, kalau zaman dulu kan stripping. Dulu zaman gue SMA tuh masih weekly gitu. Jadi seminggu tuh bisa 4 hari, 3-4 hari tuh syuting. Dan gue tuh kalau setiap dapat callingan Sabtu Minggu gue nangis karena nggak bisa main sama teman-teman. Iya lagi bener. Iya kan? Iya sih. Jadi bener-bener kalau dapat callingan Sabtu Minggu tuh gue bener-bener yang nangis, gak bisa pergi sama teman-teman. Sedangkan kan karena sekolah gue cuma bisa pergi main tuh Sabtu Minggu gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi ya alhamdulillah gue bersyukur gue bisa dapat kesempatan ibaratnya cari uang tuh lebih dulu daripada teman-teman yang lain gitu. Bener. Jadi ya mungkin ya rezeki orang ya beda-beda, dikasih jalannya juga beda-beda ya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah kalian kan lagi main film Catatan Si Boy. Ya maksudnya syutingnya udah lagi tayang. Iya lagi tayang. Catatan Si Boy. Ini kan film legendaris. Merasa terbebani gak sih menjadi seorang boy, menjadi seorang Nuka. Wah, kalau terbebani di awal mungkin deg-degannya parah banget sih, karena menurut aku emang filmnya legend banget. Terus semua orang pasti udah sangat familiar dengan boy siapa gitu. Apalagi tapi mungkin yang zaman ibu bapak kita gak sih? Kita sih betul. gak terlalu cuman kan namanya Si Namanya Boy gitu. Udah wah tersebar banget kan. Dan itu yang sebenarnya buat aku lumayan bikin deg-degan gitu. Tapi pas aku kulik lagi tentang kenapa mereka pengen bikin ulang reboot ini, terus apalagi disutradain sama Mas Hanung, dan itu yang membuat aku jadi semakin percaya untuk orang-orang yang akan membuat film ini menurut aku emang jor-joran banget gitu. Dan itu yang membuat aku jadi semakin percaya gitu. Karena awalnya jujur aku sempet agak minder juga sih, karena wah pasti bakal banyak nih kayak omongan-omongan, apalagi mungkin orang-orang yang udah sangat die hard banget gitu fansnya Catatan Si Boy gitu. Dan menurut aku ekspektasinya kan pasti tinggi banget. Betul. Gitu. Tapi Awalnya ya sih deg-degan. Tapi ya nggak mungkin lah kita maksudnya ngelihat nih orang-orang yang serius banget, yang andal banget di bidangnya, milih kalian kan juga bukan asal pilih gitu. Berarti kan mereka percaya kalian bisa gitu. Kalau Syifa sendiri ada adegan apa nih yang sulit banget gitu yang pas kemarin? Ada nggak? Mungkin kalau Nuke kan di sini partnya lebih ke romance sama boynya kan, maksudnya di sini Nuke ya kalau nggak ke keluarganya ya ke boy doang gitu. Jadi mungkin challenge buat aku waktu aku nonton Catatan Si Boy aslinya kan, maksudnya kayaknya kalau di situ tuh kayaknya masalahnya nggak terlalu dijabarin sedetail di sini gitu. Nah kalau di sini tuh lebih detail, dan aku ngerasa banyak emosi-emosi yang harus disampaikan dengan baik ke penonton, apalagi aku sama boy gitu. Jadi mungkin challenge-nya di situ kali ya gitu. Nah kalau chemistry ini gue juga baru baca, ternyata kalian pacaran. Gue baru baca nih. Benar atau salah? Bener nggak Kak? Anggap saja iya, ya, anggap saja iya. Kalau iya, kalian jadi baper lagi atau gimana gitu? Karena sekarang kan ya, berarti kan harus ngebangun chemistry, terus harus gimana? Sedangkan kan kalian punya pasangan masing-masing. Anggap aja enggak deh. Jadi baper nggak sih? Atau mungkin di sinetron sebelumnya pernah jadi baper nggak sih? Padahal punya pacar sendiri gitu.
Aku kan project sama Angga udah sering banget. Iya. Oh gitu. Langsung gitu, Gak oh gitu. sering banget kayak ini udah sering banget lah pokoknya. Jadi apa ya? Mungkin dari awal kita udah nggak pacaran lagi, kita udah pernah ketemu di satu project yang sama. Jadi emang udah rasanya kayak udah sama aja gitu. Iya. Jadi kayak even sampai sekarang pun baper sih lebih ke mungkin Baperin skripnya. baperin skripnya terus kayak kita udah karena mungkin ya maksudnya however di luar kita pernah pacaran atau gimana pun sebelum itu kan aku sama Angga emang sahabatan gitu balik lagi sama yang anak-anak sinetron itu jadi memang secara personal tuh emang aku kenal banget sama dia tahu banget aku kita dulu juga sering curhat masalah-masalah pribadi kita jadi memang somehow itu ngebantu aku banget sampai sekarang kalau aku beradegan sama dia karena kayak aku Udah nyaman kali. dan maksudnya dia juga udah tahu personal aku kayak gimana gitu jadi kayak aku nggak ada takut nggak ada ragu untuk ngedeliver dialog aku dan juga perasaan yang aku pengen sampein sama Ya karena dia udah nyaman, udah Iya. maksudnya udah Iya. satu sama bukan nyaman gimana tapi kan Iya. as a friend udah udah nyaman gitu. Jadi nggak ada kayak jaim-jaim, nggak ada Nggak canggung-canggung nggak gitu. canggung-canggung Iya. gitu. Kalau yang lain mungkin lo harus mulai dari nol gitu ibaratnya buat bangun chemistry-nya, tapi ini chemistry-nya udah ada walaupun bukan chemistry cinta ya Iya. gitu. Tapi kalau pasangan kalian sendiri pada suka cemburu-cemburu nggak satu sama lain? Ya apalagi sering diprojekin mantan pula misalnya, terus sering bareng gitu. sebenarnya kalau pacar aku dia orangnya cuek banget sih kayak yang lebih nih karena kan dia tahu maksudnya dari awal aku pacaran sama dia aku udah sempat ngejelasin bukan ngejelasin ya kayak maksudnya aku udah ngasih tahu kalau emang hubungan aku sama Angga tuh ya baik banget hubungannya terus memang kayak ya jatuhnya aku sama Angga tuh kalau aku ngerasanya udah bukan kayak partner lagi aku ngerasa dia kayak udah part of keluarga aku dari yang si mermaid itu gitu loh jadi memang udah kayak nggak ada perasaan-perasaan yang gimana-gimana Bukan dan perasaan cinta iya gitu kan. maksudnya kayak even ya udah sayang sebagai sahabat kayak aku sayang ke Angga dan Beka dan Elina dan lain-lain gitu jadi ya dia sangat mengerti akan hal itu sih gitu Iya, sama sih aku juga pasangan aku. Mungkin bukan di sini aja gitu tapi kan ngejelasin gimana sih apalagi kalau cewek kan biasa suka ya nggak tahu ya kalau gue sih enggak tapi kan mungkin ada cewek kan beberapa kan yang kayak ngelihat dia dekat sendiri deket dikit aja sama cewek misalnya kan ada yang kayak gitu Iya. kan bisa lo ngejelasinnya bukan cuma terhadap Syifa aja tapi kan mungkin lo punya project-project yang lain supaya nggak cemburu mungkin ada yang pacarnya cemburuan di sini ya kan nggak cuma di dunia entertainment aja kadang-kadang kalau cewek ada yang cemburu misalnya kerja bareng kerja kelompok bareng ya, repot deh repot Ya kalau gimana ya? Kalau aku pribadi mungkin karena emang pacar aku juga di industri yang sama juga kan. Jadi Jadi lebih paham. udah paham dan ya udah nge-support. support aja Support maksudnya udah aja. biasa Udah kali biasa, ya heeh. Oke, kalian percaya gak sih cewek sama cowok bisa sahabatan pure tanpa ada sebelumnya pacaran atau sebelumnya ada yang suka atau nanti ujung-ujungnya jadi saling suka atau salah satu jadi baper? Ada nggak? Kalau gue nggak percaya. aku tergantung Tergantung orangnya sih kalau aku sih sebenarnya bisa percaya karena aku punya banyak banget sahabat cowok Tanpa lo aku, yakin lo ya aku sih nggak pernah suka sama salah satu Ya, dari tapi mereka. mereka aja suka apa tapi enggak? aku nggak tahu maksudnya Iya, apa salah makanya. satu dari mereka ada yang pernah suka makanya aku nggak tahu dan maksudnya tergantung orangnya sih kalau aku ke cowok aku sih kayak mikirnya karena I don't think that dia punya sahabat cewek yang kayak bener-bener sahabat cewek paling ada sih tapi itu juga jatuhnya bukan kayak sahabat yang gimana-gimana kayak sekarang jadi manajer kakaknya gitu cuman kalau dia kayaknya emang nggak ada gitu jadi emang never work sahabatan karena emang yang semua temenan sama dia ujung-ujungnya jadi suka-sukaan gitu Emang iya kan? Iya sih, itu emang. Bener nggak? Iya. Atau Fakta. sebelumnya suka, Iya, terus jadi terus dekat kayak, ngobrol, iya, jadi sahabat. terus jadi sahabat, Atau emang. in the middle of itu ada percikan-percikan, jadinya nyambung, Iya. tapi baper satu Iya, tapi satu lagi kayak- enggak, jadinya cuma iya. sahabat. Iya kan? Iya. Menurut gue sih enggak Iya, pernah ada. Tapi iya sih kayaknya at this point kayak emang susah sih kayak kalau Susah emang sih. sahabatan pure gitu. Setuju. Ya udah, ini kan sekarang catatan si Boy lagi tayang. Iya, Boleh betul. dong ajakin Paranoid semua buat nonton catatan si Boy. Hai Paranoid gitu. Hai, Paranoid. Jangan lupa nonton film Catatan si Boy lagi tayang di bioskop. Jadi ajak nobar semuanya serbu bioskop sekarang juga ya. Ya, kalian pasti akan terpesona dengan Mas Boy mau cewek mau cowok. Bisa.
Nah, aku juga mau ngasih tau para noise nih, kalau sekarang ada yang namanya Noise Premium. Dengan langganan Noise Premium, kalian bisa dengerin Noise bebas iklan dan juga bisa akses lebih dari 80 VIP episode dari podcast-podcast Noise original. Caranya gampang banget, tinggal pilih Noise Premium 30 hari. Kalian kalau pas mau masuk tuh tinggal di unlock episode VIP pilihan kalian. Atau gampangnya tinggal klik link di bawah yang ada di deskripsi episode ini. Harganya terjangkau banget, cuma 150 koin atau 30 ribuan aja. Jadi langsung aktifin Noise Premium. Nah, para noise, itulah dia obrolan seru aku sama Angga Yunana dan juga Syifa Haju. Thank you. Terima kasih Kak. Boleh nggak hari ini untuk episode kali ini Angga yang kayak closing gitu ceritanya? Ya udah kalau gitu baca aja. Angga boleh nggak bacain closingan hari ini? Yuk Oke. dengerin gitu. Yuk dengerin terus Ibu Negara Andara buat tahu susah, senang, dan hebohnya seorang ibu di keluarga Andara, eksklusif cuma di Noise. Mantap, Syifa go. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa like, komen, dan juga share ini ke teman-teman kalian. See you para See you para noise. See you para Noise. See you.